dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, gerak. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia. Sekarang siapa yang tidak masuk teman kalian? Aiza, Marwah, Rehan. Dan siapa tahu Rehan kenapa? Gak tahu. Oh, kalau Aziza? Gak tahu ya. Dan anak-anak, untuk hari ini masih ingat tepuk Pancasila? Tepuk Pancasila. Satu, bintang. Dua, lantai. Tiga, pohon beringin. Empat, perang banteng. Lima, banteng kapas. Ya, yang kemarin kita mempelajari tentang apa? Simbol-simbol. Iya, simbol-simbol Pancasila. Simbol Pancasila ada berapa? 5. Nah, sudah tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah supaya kita dapat memutuskan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kalau pagi ada sholat subuh, nah itu termasuk nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang dia punya gambar. Coba ya, coba dilihat gambarnya. Nah, ini anak sedang apa? Ya, dilihat tuh. Sambil tidur. Kalau di sini juga punya ya. Coba ya, dilihat bersama-sama. Nah, ini gambarnya. Kalau dilihat dari gambar ini, anak sedang apa? Membaca buku. Iya. Nah, anak yang membaca buku sambil tidur itu baik apa tidak? Iya. Tidak perlu dicontoh ya. Kalau kita membaca buku, membaca cerita, itu kalau bisa tidak boleh sambil tidur. Kenapa tidak boleh sambil tidur? Ada yang tahu? Ada. Iya, kenapa? Iya, benar. Nanti matanya sakit katanya Nadifa. Apalagi? Selain matanya sakit terus apa lagi? Buta. Ya. Yang jelas itu tidak baik. Ya, tidak baik kalau membaca sambil tidur. Nah, di sini coba sama Bu Dia dibagikan materi. Satu kelompok satu, tolong dibaca.
dari bacaan itu? Kak Kafir? Siapa? Kalau tadi sudah membaca, sekarang saya tangan. Melaksanakan upacara bendera di mana? Ya benar. Yang terakhir di sini ada kata-kata semakin ya keragaman. Keragaman itu apa anak-anak? Perbedaan. Keragaman itu perbedaan. Perbedaan itu bisa dilihat dari apa? Agama. Terus apa lagi? Suku. Bahasa bela budaya. Sekarang coba Budia punya video. Coba ya, dilihat ya. Coba dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak baik-baik. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Kalau dari video tersebut, contoh sila yang pertama, apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Berdoa, sholat, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, membaca Al-Quran atau mengaji. Ada juga apa lagi? Apa?
puasa Ramadan. Terus mengikuti atau merayakan hari raya. Kalau kita umat Islam, berarti hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga penerapan sila pertama atau ke-1. Kalau sila yang kedua tadi apa? Suka menolong. Gotong royong. Gotong royong sila keberapa? 5. Gotong royong, kerja bakti itu sila kelima. Kalau sila kedua yaitu suka menolong atau membantu. Contohnya membantu dalam hal apa? Kesulitan dalam belajar bila bisa jatuh dari kelas. Misalnya akhir terus membantu siapa lagi di rumah? Membantu orang tua. Apa saja bantuan yang membantu orang tua? Contohnya orang-orang atau nyuci piring, nyapu. Ya bisa bawa. Bisa, bentar ya. Terus apa lagi? Memasak atau menjaga adik. Kalau misalnya kalian punya adik. Terus untuk sila yang ketiga, contohnya apa? Ketiga, belajar bersama kelompok. Mencintai tanah air, contohnya mengikuti upacara setiap hari Senin atau hari-hari besar yang lainnya. Itu adalah contoh sikap yang ketiga, sila yang ketiga. Kalau kita sebagai pelajar, biasanya berarti belajar dengan sungguh-sungguh atau rajin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sekarang untuk sila yang keempat, pemilihan ketua kelas. Ikut keluarga besar boleh, pertemuan keluarga besar. Terus apa lagi kalau di kampung? Contohnya apa? Musyawarah desa apa? Memilih kepala desa. Apa? Memilih ketua RT dan ketua RW. Lah itu termasuk musyawarah. Berarti pengamatan sila keempat. Sekarang sila yang kelima yang tadi sudah disebutkan, gotong royong, kerja bakti. Kalau di sekolahan kita gotong royong apa? Kerja bakti membersihkan rumput halaman kelas. Terus apa lagi? Membersihkan kelas. Terus boleh menghargai orang lain juga boleh. Kalau di kampung, gotong royong tentang apa? Di kampung kebersihan. Apa? Membantu apa lagi? Iya, gotong royong membantu apa biasanya kalau di kampung? Membangun rumah, ali, masjid, rumah. Nah, itu termasuk kebun. Masalah apa membersih? Oh, membantu loh, itu berarti itu petani itu ya. Kita gotong royong itu dengan ikhlas, tidak meminta imbalan. Itu namanya gotong royong kerja bakti. Ya. Kalian sudah tahu contoh-contoh apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang di sini Budia punya game. Ya, kita membuat pohon Pancasila. Sebelum dibagikan sama Budia, disiapkan dulu. Kemarin Budia sudah menyuruh bawa gunting sama lem. Kalau bisa diurutkan ya. Sila yang pertama itu berarti ditaruh yang paling belakang, yang paling bawah. Ini. Ya. Yang sila pertama, nilai sila pertama itu ditaruh yang bagian bawah. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ayo coba. Ayo dia cepat selesai. Bantunya tidak
Pancasila. Coba jodohkan kegiatan bersama dengan nilai-nilai Pancasila yang Pancasila. Pertama, merayakan Hari Raya Keagamaan. Menyumbang bakalan ke panti asuhan. Belajar bersama kelompok. Ikut kumpulan keluarga besar. Membantu teman yang kesulitan belajar. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Nida. Terakhir, kelompoknya Nafisa. Dengarkan yang lain. Apakah nilai-nilai pada daun yang ditempelkan pada pohon Pancasila sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila? Belum sesuai karena ada sila-sila Pancasila yang salah. Coba jodohkan kegiatan bersama dengan nilai sila-sila Pancasila. 1. Merayakan Hari Raya Keagamaan. 2. Menyumbang pakaian ke panti asuhan. 3. Belajar bersama kelompok. 4. Ikut kumpulan keluarga besar. 5. Membantu teman. Anak-anak, ini tadi sama Budia sudah dilihat, semuanya sudah benar. Nah, Budia mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Untuk kesimpulan hari ini, kalian harus benar-benar mengingat nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Budia punya lagu. Coba kalian tirukan ya. Ada 5 sila. Sila yang pertama, agama. Sila yang kedua, saling menolong. Sila yang ketiga, tanah air. Sila yang keempat, ilmu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan negara ini adalah kesimpulan dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu tentang memeluk agama. Yang kedua tentang cinta tanah air. Yang ketiga bersikap adil. Yang keempat musyawarah. Yang kelima saling menolong atau gotong royong. Tolong ini dikerjakan. Enggak, nama panggilan aja. Ini ya, kerjakan sendiri-sendiri. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, mana? Oh iya, yang mana? Ya. Ya. Saya. Yang tarik garis saja. Ya, yang tarik garis saja. Hah? Yang tarik garis. Oh tahu kita. Oke.
Oke. Ya. Oke, sudah bisa ya mengerjakan? Bisa ya? Oke. Sudah ya? Ya.